Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ananda, NIM A2019-01106, kelas E3, Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang polimerase chain reaction dan DNA gel electrophoresis. Pendahuluan untuk PCR. Bagaimana cara kerjanya? PCR, Polymerase Chain Reaction, teknik untuk memperkuat spesifik fragmen DNA. Hanya satu fragmen DNA diperlakukan untuk menghasilkan 1 juta sampai X sampel dengan alat sederhana seperti ini. Perangkat PCR ini mampu secara khusus meningkatkan suhu dan menurunkan suhu. Sampel dapat ditempatkan di perangkat untuk memulai reaksi. Sampel terdiri dari bahan berikut: 10 kali PCR buffer, 2 DNTP dicampurkan, primer 1, primer 2, tag DNA polimerase, 25 magnesium klorida, dan template DNA. Template DNA berisi fragmen target untuk memperkuat. Magnesium klorida, faktor esensial untuk dipolimerasi DNA tag. Tag DNA polimerase, sebuah enzim yang membantu menganalisasi polimer deaksi nukleotida ke untai DNA. Primer 1, primer 2. Sebuah primer adalah urutan DNA untai tunggal dirancang untuk menemukan target fragmen DNA. Dua primer diperlakukan untuk memperkuat target DNA. Salah satu yang anions ke awal dan satu ke akhir dari target DNA. 2 DNTP dicampurkan, campuran nukleotida yang merupakan blok pembangunan dari untaian DNA baru. 10 kali PCR buffer, menciptakan lingkungan untuk aktivitas optimal dari polimer DNA tag. Sekarang sebuah program bisa diatur. Ini adalah bagaimana mengatur. Terlihat seperti langkah 1, hitung awal 94-96 derajat Celcius selama 5 menit. Sampel dipanaskan dengan tujuan utama untuk menyelesaikan polimer DNA tag. Langkah 2, 94 derajat Celcius selama 30 detik. Pada tahap ini, fragmen DNA ganda yang terdapat itu membuka pecahan-pecahan yang terdampar. Langkah 3, annealing 62 derajat Celcius 30 detik. Dalam langkah ini, ikatan hidrogen membentuk antara yang primer dan template DNA. Langkah 4, ekstensi 72 derajat Celcius 30 detik. Sebuah untaian DNA baru disintesis baik primer. Langkah 5, ulangi langkah 2, 3, dan 4 30 siklus. 2 fragmen dari target DNA telah mempersatukan setelah 3 siklus. Jumlah target DNA akan tumbuh secara eksponensial jumlah siklus jumlah target DNA. Hanya diperlukan untuk membuat miliaran salinan dari fragmen target DNA. Jumlah target DNA akan tumbuh secara eksponensial jumlah siklus jumlah target DNA. 4 jam hanya diperlukan untuk membuat miliaran salinan dari fragmen target DNA. Langkah 6, perpanjang akhir 5 menit 76 derajat Celcius. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sisa untaian tunggal sepenuhnya diperluas. Langkah 7, tahan di 4 sampai waktu yang tidak tertentu. Sampel siap untuk percobaan lebih lanjut. Tahan di 4 derajat Celcius untuk membatasi tag polimerase aktivitas. Tahap akhir.
Langkah 1, pengecaman awal 90 derajat Celcius 5 menit. Langkah 2, penetapan 99 derajat Celcius 3 menit. Langkah 3, annealing 62 derajat Celcius 30 menit. Langkah 4, ekstensi 72 derajat Celcius 30 menit. Langkah 5, ulangi langkah 2, 3, dan 4 30 siklus. Langkah 6, ekstensi terakhir, dan langkah 7, tahap di 72 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan menjelaskan gel-gel elektroforensis, DNA, prinsip dan cara kerjanya. Sebuah metode yang digunakan dalam biokimia untuk membedakan fragmen DNA campuran untuk memperkirakan ukuran atau mengisolasi fragmen. Bagaimana membuat gel sebanyak 1% agarose gel? Berat 0,5 gram muncul dalam botol 250 ml. Tambahkan 50 ml 0,5 TBE dan campurkan. Microwave akan meleleh. Biarkan dingin dan turunkan ke 50 derajat Celcius. Tambahkan 1 mikrolit dari ethidium bromide 10 mg sampai mm dan campurkan. Kemudian ethidium bromide terikat dengan DNA dan fluoresken ketika terkena oleh UV light bervariasi racun. Bagaimana membuat gel sebanyak 1% agarose gel? Tuangkan gel ke dalam cangkir 1. Tempatkan sisir. Biarkan selama 30 menit. Dan gel sudah siap. Gel itu seperti matriks pori-pori yang rumit. Pecahnya berimigrasi melalui pori-pori ini. Molekul DNA bermuatan negatif, sehingga mereka berimigrasi dari elektroda negatif ke elektroda positif. Karena pori-pori, fragmen DNA pendek berimigrasi dengan mudah, dan fragmen DNA panjang berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, fragmen-fragmen DNA itu dapat dipisahkan berdasarkan panjangnya. Bagaimana mempersiapkan sampel? Lamanya pewarnaan dicampur sampel DNA untuk menginvisualisasikan dan memperkirakan kecepatan fragmen yang berimigrasi melalui gel tersebut. Sampel DNA ditambahkan ke gel agarose. Gel dengan ethidium bromide memungkinkan Anda untuk melihat DNA atau mengisolasinya. Dengan menerapkan medan listrik, molekul DNA akan bergerak melalui gel. Setelah elektroforensis, gel siap untuk dianalisis. Paparkan gel dengan sinar UV dan peningkatan DNA akan terlihat. Bagaimana cara menganalisa? Sampel pertama adalah tangga DNA. Hal ini ditetapkan untuk memperkirakan kemiringan fragmen. Ukuran cincin DNA sudah diketahui sebelumnya. Dibandingkan ikatan DNA lainnya dengan ikatan DNA tunggal untuk memperkirakan panjang fragmen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Billahi waufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.